Lanjut ke bab 4 listeners yang berjudul Tak Disangka. Mari kita dengarkan bersama. Pukul 14.00. Siang itu matahari seakan tak bersahabat. Cahaya matahari bersinar sangatlah terik hingga menyilaukan mata. Bahkan angin pun bertiup dengan sangatlah kencang hingga debu-debu di jalanan terlihat beberapa kali menerpa tubuh kurus kedua gadis yang sedang berdiri di halaman sekolah yang terlihat ramai para pelajar. Teriknya matahari tak menghentikan niatnya untuk menonton pertandingan sang pujaan hatinya. Apalah arti sengatan matahari dan hembusan angin yang membawa debu itu bagi orang yang sedang dimabuk cinta? "Res, buruan nanti telat," ajak Keila pada Resni sembari menarik kasar tangan sahabatnya itu, karena tak sabar melihat pujaan hatinya bermain basket. Gadis itu balik menarik tangannya karena merasa kesakitan. "Hei, jangan tarik tanganku dong," tukas Resni pada Keila dengan meringis kesakitan. Keila terlihat tersenyum kecut mendengar ucapan sahabatnya itu. Maaf," sahut Keila pada Resni sembari mengatupkan kedua tangannya. "Buruan Res, sudah dimulai nih," rengek Keila kembali dengan wajah memohon. Dengan berdecak kesal, Resni mengiyakan permintaan temannya itu. Resni sangat hafal sifat Keila sejak duduk di kelas 1 sekolah menengah atas. Keila sangatlah tak sabaran jika menyangkut pujaan hatinya. Tak jarang membuat Resni menahan kegeramannya. Namun Resni sangatlah sayang pada sahabatnya itu hingga selalu menuruti keinginan Keila. 15 menit kemudian, kedua gadis itu segera menuju tempat duduk penonton. Mata keduanya terlihat berkeliling melihat apakah masih ada tempat duduk yang kosong. Di barisan paling depan, tangan seorang pria terlihat melambai-lambai dari kejauhan. Ternyata itu adalah tangan Ferdi. Tanpa kedua gadis tersebut sadari, Ferdi telah mempersiapkan tempat duduk untuk mereka. Kedua sahabat itu melangkah mendekati Ferdi dengan peluh berjatuhan karena kedua gadis itu berlari cepat agar sampai tepat waktu. Keila terlihat tersenyum kecil kepada Ferdi. Setelah Keila dan Resni duduk tanpa berkata, Ferdi berlalu pergi meninggalkan mereka dan menyusul kelompok basketnya. Sedangkan Keila dan Resni terlihat mengibas-ngibas wajahnya dengan tangan karena merasa gerah habis berlarian. Beberapa saat kemudian pertandingan pun dimulai. Terlihat di antara para pemain basket hanya Ferdi saja yang paling menonjol. Kelihatan tampan dan dengan tubuh atletnya. Sungguh pria tampan dan pantas menjadi idola para wanita. "Ferdi, Ferdi, Ferdi!" Terdengar sorak-sorai penonton yang gaduh menyemangati Ferdi. Bahkan tak jarang para wanita memotret Ferdi dengan kamera ponselnya, sedangkan Keila hanya memfokuskan pandangannya kepada sang pujaan hatinya. Hingga suara Resni membuyarkan lamunannya. "Kei, apa kamu sadar suara ini?" tanya Resni
dengan menyandarkan punggungnya di kursi penonton. "Tentu saja aku tahu. Ini suara para wanita yang menyemangati Ferdi," jawab Kayla dengan tak menoleh karena Kayla masih memfokuskan pandangannya pada Ferdi. Seperti yang diduga, sahabatnya itu memang tak peka dengan apa yang dia ucapkan. Menghela nafas panjang. "Dasar gadis ini, apa kamu masih gak ngerti, Kay?" tanya Resni sembari menarik kembali punggungnya dari kursi penonton. "Ini pertanda kalau sainganmu banyak sekali di sekolah. Lihatlah, hampir semua mata para gadis menatap tajam ke arah Ferdi," ucap Resni kembali dengan mengerut dahinya. "Oh," jawab Kayla dengan wajah santai sembari matanya tak bergeming menatap Ferdi. "Mau gimana lagi? Ferdi memang pantas menjadi idola kaum Hawa," cetus Kayla dengan nada suara pasrah. Kayla sangatlah sadar jika orang yang sedang dia sukai adalah idola para wanita di sekolah tersebut. Beberapa menit kemudian pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Ferdi. Semua gadis terlihat berdiri dari posisi duduknya, tak terkecuali Kayla dan Resni. Mereka bersorak gembira melihat idolanya memenangkan pertandingan tersebut. Terlihat Ferdi sedang tersenyum bahagia melihat ke arah Kayla dan Resni. Ketika Ferdi hendak melangkah mendekati Kayla, kerumunan para wanita segera menyerbu idolanya itu. Bahkan Ferdi terlihat kesusahan keluar dari kerumunan besar tersebut. "Ayo kita pergi, Res," cetus Kayla dengan nada suara terlihat sangat jutek. "Kay, kenapa aku seperti mencium aroma terbakar?" goda Resni sembari mengendus-endus ke arah Kayla. "Berhentilah menggodaku," sahut Kayla singkat dengan mempercepat langkahnya. Terlihat Resni mengekor di belakangnya. Resni sempat menengok ke belakang melihat ke arah Ferdi. Tak disangka Ferdi dengan cepat bisa lolos dari para fans beratnya. Bahkan kini Ferdi berjalan mendekati mereka dengan kaki panjangnya. Dengan wajah ditekuk, Kayla masih memfokuskan pandangannya masuk ke halaman sekolah. "Kay, aku ke kamar mandi dulu ya," ucap Resni berbohong karena tak ingin menjadi pengganggu. Berdecak kesal, "Pergilah," cetus Kayla dengan tak menoleh. Karena merasa emosi hingga Kayla tak melihat lantai sekolah yang terlihat basah karena seseorang telah menumpahkan air es ke lantai tersebut. Kayla terpeleset karena menginjak lantai yang basah itu. Buk! Kayla terjatuh ke lantai. Orang yang di belakang Kayla dengan sigap menangkapnya, yang tak lain ialah Ferdi. Bahkan mata Kayla membulat ketika melihat Ferdi memeluknya dan mereka sempat beradu pandang. "Oh my God, apa aku bermimpi bisa berada di pelukan Ferdi dan bahkan dengan jarak yang sedekat ini?" gumam Kayla dengan mata tak berkedip hingga melihat wajah ganteng Ferdi dari jarak sangat dekat. Namun suara Ferdi seketika membuatnya tersadar dan segera menarik tubuhnya pelan dari pelukan Ferdi. "Kay, apa kamu baik-baik saja?" tanya Ferdi menatap ke arah Kayla. "Oh, tidak apa-apa," sahut Kayla
dengan wajah kelihatan memerah dan jantung berdebar. Karena merasa baper, ini kali pertama Ferdi terlihat memperhatikannya. Wajar jika gadis itu tersipu malu. Wah, beruntung sekali Kayla bisa ditolong oleh Ferdi. Aku merasa iri kepada Kayla. Memang apa bagusnya gadis itu? Dia bahkan tidak cantik, ucap para gadis di dalam kerumunan besar yang sedang menatap tajam ke arah Kayla. Maaf, aku tidak memperhatikan jalan hingga tak melihat ada genangan air di lantai, cetus Kayla dengan menundukkan kepalanya. Tidak masalah, sudah seharusnya aku membantumu, sahut Ferdi dengan menyunggingkan senyuman manisnya. Kay, terima kasih sudah mau datang menonton pertandinganku, imbuh Ferdi pada Kayla. Walaupun tidak kamu undang, aku juga akan tetap datang, gumam Kayla dalam hati. Karena Kayla memang tak pernah melewatkan kesempatan untuk menonton pertandingan Ferdi sejak kelas 1 SMA. Baiklah Fer, aku harus mencari Resni, ucap Kayla sembari berbalik arah dan pergi. Kayla sempat menyunggingkan senyumnya sebelum melangkah pergi. Ferdi hanya diam mematung melihat punggung Kayla mulai menjauh. Kay, aku sangat ingin bicara. Aku mencintaimu. Tapi kenapa mulutku serasa kaku jika berada di hadapanmu? Gumam Ferdi yang masih melihat ke arah Kayla yang perlahan menjauh darinya. Sore hari itu pukul 15.00. Setelah Kayla bertemu dengan Resni, Kayla menceritakan kejadian yang terjadi antara dia dan Ferdi di halaman sekolah tadi. Setelah puas bercerita, Kayla berpamitan pulang lebih dulu karena mobil Pak Hari sudah terparkir di halaman sekolahnya. Tak lama kemudian Resni juga ikut pulang dijemput oleh sopirnya. Pak, berhenti di depan restoran ayah, perintah Kayla dengan sopan. Apa Nona akan membeli makan? Tanya Pak Hari sembari melirik dari kaca spion. Iya, aku ingin makan gula kapas favoritku di restoran itu, jawab Kayla pada Pak Hari sembari membuka pintu mobil. Kayla pun berjalan menuju restoran A dan memesan gula kapas. Restoran itu terlihat ramai pengunjung karena biarpun harganya terbilang mahal, namun restoran tersebut hampir tak pernah sepi pengunjung. Kayla terlihat berjalan menuju kasir untuk memesan menu favoritnya. Pak, 1 gula kapas dan jus jeruk ya, ucap Kayla kepada pelayan tersebut sembari menyunggingkan senyumannya. Ini Nona, ucap pelayan tersebut sambil menyodorkan nampan berisikan pesanan Kayla. Tanpa berkata, Kayla mengambil alih nampan yang ada di tangan pelayan restoran tersebut. Setelah nampan berpindah ke tangannya, Kayla segera berbalik arah. Mata Kay terlihat berkeliling mencari kursi yang masih kosong. Setelah menemukan satu meja yang terlihat masih kosong, Kayla segera mempercepat langkahnya menuju meja yang masih kosong tersebut. Tak disangka, sepasang kekasih lebih dulu menempati meja tersebut yang tak lain ialah Martin, orang yang sempat bertengkar dengan Kayla beberapa waktu yang lalu. Pria tersebut terlihat sedang bersama kekasih barunya. Sial, bisa bertemu playboy itu di sini.
cetus Kayla dengan raut wajah terlihat sangat jutek. Kayla tetap menuju meja Martin dan kekasih barunya karena hanya di meja itu saja yang masih tersisa 2 kursi kosong. Tanpa meminta izin terlebih dahulu, Kayla segera mendudukkan tubuhnya dengan kasar di kursi kosong yang ada di samping kekasih baru Martin. Kayla tak mengetahui jika kursi tersebut ialah kursi yang sengaja dipesan oleh Martin. "Om, ternyata laris juga ya. Belum ada 1 minggu sudah mendapat pelanggan baru," cetus Kayla pada Martin dengan menyunggingkan sebelah senyumnya yang terlihat sinis. "Hei anak kecil, jaga mulutmu. Kamu tidak tahu siapa pria ini?" balas kekasih baru Martin pada Kayla dengan nada tak kalah judes sembari menatap tajam ke arah Kayla. "Tentu aku tahu, dia Om Martin playboy internasional," sindir Kayla pada Martin. Martin terlihat mengepalkan tangannya dan menatap tajam ke arah Kayla yang terlihat masih melirik ke arahnya. "Sayang, pulanglah dulu. Aku akan mengurus gadis kecil ini," perintah Martin dengan suara lembut pada kekasihnya dan menyunggingkan senyumannya. "Baiklah sayang," jawab wanita tersebut dengan mencium pipi Martin sebelum pergi. Bahkan wanita tersebut sempat melirik sinis ke arah Kayla. Setelah kekasih Martin pergi, Martin memanggil salah satu pelayan dan berbisik pelan di telinga pelayan restoran tersebut. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Pelayan tersebut terlihat serius mendengarkan apa yang Martin ucapkan. Dengan sesekali mengangguk kepalanya. Tak lama kemudian, semua orang terlihat bergantian keluar dari restoran tersebut hingga hanya menyisakan mereka berdua. Kenapa di dalam restoran hanya ada aku dan playboy ini?" gumam Kayla dengan mengerutkan keningnya. "Loh, semua pada selesai makan bersamaan. Kok kayak ada yang aneh ya?" "Tentu saja tidak aneh karena aku sudah membooking restoran ini," sahut Martin karena mengetahui apa yang sedang Kayla pikirkan. "Aku harus kabur," gumam Kayla dalam hati. Ketika Kayla hendak melangkah pergi, dengan cepat Martin menarik tangan Kayla hingga Kayla jatuh di pangkuan pria itu. "Om, apa yang kamu lakukan?" teriak Kayla pada Martin sembari berusaha melepaskan diri. "Sial, gadis ini pintar sekali memancing api dalam diriku," kata Martin sembari menggigit bibir bawahnya. "Lepaskan aku. Apa kamu tahu aku berasal dari keluarga bangsawan? Jika papaku tahu..." Belum selesai Kayla bicara, Martin pun sudah mencium bibir gadis itu dengan kasar. "Cup!" Bersambung listeners. Want to know the rest of the story? So don't go away, I will be back. Stay tuned. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.